di tengah padang pasir Arab yang keras, lahirlah seorang laki-laki yang kelak akan menggetarkan dunia. Namanya Umar bin Khattab. Seorang yang ketika berjalan, setan memilih jalan lain. Seorang yang keadilannya membuat raja-raja takut, namun rakyat jelata merasa aman. Ia bukan nabi, namun namanya diabadikan sejarah Islam sebagai Al-Faruq, orang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Inilah kisah Umar bin Khattab. Dari musuh Islam hingga menjadi pemimpin paling adil sepanjang zaman. Umar bin Khattab lahir dari suku Quraisy. Keluarga Bani Adi, tubuhnya tinggi, bahunya bidang, wajahnya tegas dan keras. Di Mekah, Umar dikenal sebagai petarung ulung, orator yang disegani, dan penjaga kehormatan Quraisy. Namun hatinya keras seperti batu. Ia membenci Islam, membenci Nabi Muhammad, membenci dakwah tauhid. Ia menyiksa budak-budak muslim. Ia mengancam para sahabat. Ia melihat Islam sebagai ancaman bagi tradisi leluhur. Suatu hari, amarahnya memuncak. Umar menghunus pedangnya. Ia berkata, "Hari ini aku akan mengakhiri Muhammad." Langkahnya berat. Pedangnya berkilau di bawah matahari Mekah. Namun Allah telah menyiapkan takdir yang berbeda. Di tengah perjalanan, Umar dicegat oleh seseorang. "Kemana engkau, wahai Umar?" Dengan mata menyala, ia menjawab, "Aku akan membunuh Muhammad." Orang itu terkejut, lalu berkata, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, periksa dulu keluargamu sendiri. Adikmu telah masuk Islam." Darah Umar mendidih. Ia berbalik arah, menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Di dalam rumah, terdengar lantunan ayat suci. Umar mendobrak pintu. Ia melihat adiknya dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Umar memukul iparnya, menampar adiknya, hingga darah mengalir dari wajahnya. Namun, Fatimah berdiri tegak dan berkata, "Wahai Umar, lakukan apa yang kau mau. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Umar terdiam. Ia melihat darah di wajah adiknya. Hatinya bergetar. "Berikan kepadaku lembaran itu." Ia membacanya. "Sesungguhnya, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka, sembahlah aku." Quran Surah Taha, ayat 14. Tangannya gemetar, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, hati Umar hancur. Ia berkata lirih, "Bawalah aku kepada Muhammad." Para sahabat gemetar ketika mendengar Umar datang membawa pedang. Namun Rasulullah maju tanpa takut. Beliau memegang dada Umar dan bersabda, "Wahai Umar, apakah belum tiba saatnya engkau menerima Islam?" Umar jatuh berlutut. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Langit seakan berguncang. Para sahabat bertakbir. Islam mendapatkan benteng terkuatnya. Sejak hari itu, dakwah dilakukan terang-terangan. Umar berjalan di depan Ka'bah, mengumandangkan Islam tanpa takut. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di lisan dan hati Umar." Umar adalah pelindung Nabi, penasihat yang jujur, sahabat yang tegas. Banyak pendapat Umar yang dibenarkan oleh wahyu tentang hijab, tentang tawanan perang Badar, tentang makom Ibrahim. Rasulullah bersabda, "Seandainya ada nabi setelahku, maka Umarlah orangnya." Namun Umar tetap rendah hati. Ia menangis dalam solat, takut akan hisab Allah. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar diangkat sebagai khalifah. Banyak yang takut. Bagaimana jika Umar memimpin? Namun sejarah mencatat, di masa Umar, keadilan merata, kemiskinan hampir hilang. Islam meluas hingga Persia dan Romawi. Umar berpatroli malam, memanggul gandum sendiri, memberi makan anak yatim. Ia berkata, "Jika seekor keledai terjatuh di Irak, aku takut Allah akan menanyai Umar." Suatu hari, seorang gubernur hidup mewah. Umar mencopotnya ketika anaknya sendiri mencambuk rakyat. Umar menghukumnya. Ia berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan merdeka." Tak ada istana, tak ada pengawal mewah. Umar tidur di bawah pohon. Seorang raja Romawi berkata, "Engkau adil, maka engkau aman, maka engkau tidur."
Subuh itu, Umar memimpin sholat. Tiba-tiba, sebuah pisau beracun menancap di tubuhnya. Darah mengalir, namun Umar tetap menyelesaikan sholat dalam sakaratul maut. Ia bertanya, apakah aku mati sebagai syahid? Ia menangis, bukan karena luka, tetapi karena takut bertemu Allah. Umar wafat, dunia kehilangan tiang keadilan. Umar bin Khattab bukan manusia sempurna, namun ia adalah teladan keberanian, kejujuran, dan keadilan. Ia keras, namun hatinya tunduk kepada Allah. Ia tegas, namun lembut kepada kaum lemah. Semoga Allah meridhoinya. Dan semoga kita meneladani Umar bin Khattab, singa Allah, yang ditakuti setan dan dicintai langit.